Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini adik-adik ditemenin sama Kak Ane dan Kak Hermin. Yuk, disiapin dulu Alkitabnya. Lalu bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan lagu pembukaan hari Minggu, hari yang mulia. Siap? Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu yang kedua, Dari Terbit Matahari. Tapi pakai gerakan ya, jadi masih tetap berdiri. Oke. Tuh wadah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, saatnya kita doa pembukaan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu yang lalu. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih pada semangat? Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagunya Di Pintumu. Semuanya berdiri. Kita mau nyanyi pakai gerakan. Yuk. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Lagu baca kitab suci. Masih pada ingat kan?
Yuk, kita nyanyi bareng. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mau masuk di pelayanan firman Tuhan. Udah siap belum? Yuk, siapin dulu Alkitabnya. Kita sekarang mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami. Kiranya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat juga melakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Tak lupa juga kami berdoa buat Kak Hermin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kak Hermin dapat memberitakan firman Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu saja. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, masih semangat dan bersukacita ya. Nah, pagi ini kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya ya? Mari kita buka kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kakak bacakan ya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Yespa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah, adik-adik, Bapak Laban pernah berpikir bahwa Yakub akan mengambil orang-orang yang dikasihinya, yakni anak-anaknya dan cucu-cucunya. Pada waktu itu memang Yakub dan keluarganya telah meninggalkan Laban untuk kembali ke Kanaan. Selama 7 hari Laban mencari Yakub dan baru bertemu. Akan tetapi ketimbang marah-marah dan bertengkar, Yakub dan Laban kemudian mengikat perjanjian dengan Tuhan sebagai saksi mereka. Nah, perjanjian apa coba adik-adik? Perjanjian bahwa mereka berjanji agar orang-orang yang mereka kasihi akan terus bahagia. Nah, adik-adik, tugas membahagiakan adalah tugas yang mulia dan Tuhan Yesus sangat menyukainya. Nah, coba adik-adik ingin membahagiakan siapa?
pasti ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan guru, terus membahagiakan adik kakak, ya membahagiakan guru itu apa coba contohnya? Belajar sungguh-sungguh terus mendapat nilai yang baik, itu kan gurunya jadi seneng, jadi bahagia, punya murid, murid saya pinter nih gitu. Terus kalau membahagiakan orang tua bagaimana? Kalau membahagiakan orang tua itu ya nurut sama nasihat orang tua, kalau disuruh itu mau gitu ya, enggak nanti dulu deh mah gitu ya. Jadi harus nurut sama nasihat orang tua, kalau disuruh ya harus mau. Jadi kalau kita ingin membahagiakan orang lain atau keluarga kita, itu harus dilakukan dengan kasih ya adik-adik, harus dilakukan dengan kasih. Nah, jadi kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, berarti kita itu sudah membahagiakan mereka. Nah, contoh mengasihi apa saja coba adik-adik? Contohnya misal mendoakan orang yang sedang sakit, terus tadi ya menolong orang tua, membantu orang tua membereskan mainan kalau kita udah selesai mainan nih gitu. Jangan sampai kita udah selesai mainan terus ditinggal begitu aja ya. Terus menghibur teman yang sedang sedih, terus mengajaknya bermain, terus berbagi kepada orang yang berkekurangan. Nah, pesan dari firman Tuhan ini adalah membahagiakan dan mengasihi semua orang dengan segenap hati. Jadi kalau kita ingin membahagiakan keluarga kita, terus orang di sekitar kita, membahagiakan guru kita, itu harus dilakukan dengan kasih dan dengan segenap hati. Nah, jadi itu tugas kita ya adik-adik, membahagiakan dan mengasihi semua orang dengan segenap hati. Nah, jadi biarlah firman Tuhan hari ini boleh kita lakukan dalam setiap hari-hari kita ya adik-adik. Terima kasih Kak Hermin buat firmannya. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Cintakan Yesus. Yuk, kita nyanyi bareng. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang telah kami baca dan kami dengar. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau mengasihi sesama kami dan menurut semua perintah-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, berilah kami semua kesehatan dalam menghadapi pandemi virus di negara kami, agar kami dapat beribadah bersama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, gak terasa udah sampai di penutup IMPA ini. Yuk kita nyanyi lagu penutup Jalan Serta Yesus dengan semangat dan dengan gerakan. Oke? Jalan serta Yesus
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah hari ini. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa penutup. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ambil sikap doa yang baik dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami telah menyelesaikan ibadah hari ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik aplikasikan dalam kesehariannya. Tuhan, berkati juga adik-adik dalam sepanjang minggu yang akan berjalan nanti. Biarlah semua kegiatan adik-adik kami serahkan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.